Halo semuanya, selamat pagi, sore, siang, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya, selamat datang. Eh, pada video ini saya akan mengulas tentang ini ya, pemrograman. Tentunya eh, saya akan memaparkan materi tentang pemrograman dasar di bidang komputer, khususnya adalah bagi Anda yang belajar pemrograman komputer di bidang informasi. Nah, dalam katanya dengan pemrograman ya, ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan dan menjadi karakter atau ciri dari orang komputer. Orang komputer tidak bisa buat program itu jadi aneh. Makanya dimulai dengan adanya pemrograman dasar ini. Sekali lagi, orang komputer akan aneh jika tidak bisa membuat program. Maka mata kuliah ini sangat penting dan menjadi kunci orang-orang komputer untuk melangkah lagi. Mau dikatakan hacker, ya pasti kemampuan di bidang komputer programming canggih, logikanya sangat brilian. Nah, maka dari itu selamat datang di channel ini, khususnya di bahasan materi pemrograman komputer, yaitu di mata kuliah pemrograman dasar. Ya, di program studi informasi Universitas Indonesia ini, pemrograman dasar ada di semester 2 ya, ada di semester 2. Jadi ini ya, saya akan mulai di video ini yaitu terkait dengan materi di pertemuan 1 ini ya, masih dasar aja. Saya akan memberikan istilahnya itu argumentasi atau pemaparan terkait dengan kenapa mata kuliah pemrograman ini jadi penting, khususnya di program studi informasi di Universitas Dinamika. Jadi saya sudah sampaikan bahwa orang komputer akan ganjil, artinya itu tidak punya kaki, atau bisa dikatakan tidak punya mata, nggak punya roh, nggak punya jiwa apabila tidak bisa buat program. Nah, ini tercermin di dalam profil yang ada di dalam program studi informasi Universitas Dinamika, yaitu pengembang sistem informasi. Yang dimaksud pengembang ini adalah membuat sistem informasi. Untuk bisa membuat sistem informasi, ya harus belajar bagaimana membuat program. Oke lah, misalnya kita ngomongnya, saya tidak pernah megang komputer. Makanya ini kita mulai dari bagaimana mengawali kita membuat program yang sangat-sangat sederhana, yang nanti akan saya ajari dengan sangat sederhana. Saya anggap Anda semua tidak ngerti tentang bahasa pemrograman ya. Artinya Anda sama ratakan dulu, bahwa kemampuan Anda sama ratakan dulu, nanti saya amati. Mana yang mau berpacu lebih cepat, mana yang mau bereksperimen, mencoba di dalam mengasah keterampilan di bidang pembuatan program gitu. Nah, di sini jadi kalau kita melihat profil adalah di sini adalah di program sistem informasi, profil yang pertama adalah pengembang sistem informasi, tuntutannya itu. Nah, di profil yang kedua pun demikian, data spesialis. Untuk bisa mengelola data, karena menjadi spesialis data harus mempunyai kemampuan juga untuk otak-atik basis data. Nggak cuma merancang basis data, ya nggak cuma create basis data, tapi bagaimana basis data itu, ya data itu bisa dikelola dengan canggih, dengan brilian, dengan smart. Itu butuh ilmu memprogram di basis data itu juga. Gimana agar database yang kita buat, akses ke dalam database yang kita lakukan itu menjadi lebih cepat dan lebih smart, sehingga kinerja komputer itu tetap akan ringan. Ini tuntutan yang harus dipelajari oleh mereka yang belajar, Anda semua yang belajar di program studi informasi. Kemudian di dalam era
teknologi saat ini, di era informasi saat ini baru kerasa ini era informasi, semua serba komputer, semua serba teknologi. Nah, untuk menopang itu semua ya, untuk menopang semua itu ya teknologi, kemauan bidang teknologi, profil yang ketiga dari program informasi adalah kemampuan di bidang IT consultant. Ya, bagaimana tentang infrastrukturnya, ya jaringan komputernya, security-nya, ya pengamanannya, baik secara internal atau eksternal, intranet, extranet, ya, atau internet connection-nya, gimana caranya mengelola itu. Bagaimana menata, ya, melakukan tata kelola terhadap teknologi yang ada. Bagaimana melakukan tata kelola terhadap sistem informasi yang nanti akan ada di dalam organisasi kita. Pengaturan pengelolaan perencanaan di bidang teknologi informasi ini menjadi satu profil yang penting juga di program studi informasi ini. Jadi itu ya, semua saling terkait. Ya, bahkan di bidang pengelolaan teknologi informasi, computer security, cyber security, ini ya ada programmingnya juga. Namanya penting sekali. Jadi programming di ketiga profil ini semua berperan. Nah, pada waktu Anda melakukan configure infrastruktur, itu ada codingnya juga, ada pengaturan, scriptingnya juga. Cyber security, computer security firewall, pengaturannya itu juga scripting juga, programming juga. Nah, maka dari situ ini penting sekali. Selain kita hanya kita mempelajari bagaimana developing information system, mulai dari mendevelop dari nol, dari kondisi yang tidak ada jadi ada. Kita juga melakukan istilahnya programming dari yang existing untuk ditingkatkan komunnya, ya, ini dari tata kelola itu. Jadi kalau tata kelola tapi ada ya hal-hal teknik yang memanfaatkan kemampuan di bidang programming. Ya, ini jadi di program studi informasi ini sangat komplit ya. Jadi profil artinya kita harapkan ya Anda semua kalau lulus di program studi informasi di Indonesia ini sudah siap untuk tanding, siap untuk bergulat di ya lingkup nyata nantinya ya, 4 tahun lagi ya, 4 tahun lagi kalau Anda lulus 3,5 tahun lah Anda kan sekarang semester yang kedua gitu ya. Kita tahu bahwa masih software engineer ya itu masih menduduki istilahnya pendapat yang cukup lumayan ya. Jadi kalau kita lihat masih nomor 3 ya, average per penghasilan ya, rata-rata penghasilan ya atau pendapatan dari software engineer. Jadi kalau kita lihat ini juga perlu dipertimbangkan ya, pekerjaan di bidang software engineer itu ya, pengembangan perangkat lunak itu masih cukup diperhitungkan masuk 5 besar, bahkan 3 besar gitu. Kita tahu bahwa hal itu semua dipelopori oleh mereka-mereka yang yang ada disebut dengan orang-orang terkaya di dunia. Ya kita tahu semua ini ya bahwa kita nggak akan lupa yang namanya orang yang namanya Bill Gates, orang kaya nomor 1 dan seterusnya. Dan di situ juga ada nomor 16 yang kita kenal ya, Mark Zuckerberg ya. Ini kemudian ada Warren Buffett. Semua ini adalah orang-orang yang memanfaatkan teknologi untuk ini menjadi kaya. Artinya bukan berarti terus dengan teknologi jadi kaya, enggak ya, itu nanti ya kita tahu bahwa mereka ada banyak hal yang mempengaruhi itu, tapi latar belakangnya adalah salah satunya Bill Gates ini menjadi tersohor menjadi kaya raya karena kemampuan di bidang programming. Ya, kalau Anda mau tahu historinya Bill Gates ya dimulai dari membuat program dan menjajakan ya istilahnya door-to-door sehingga sampai berhasil membuat Microsoft seperti ini ya, membuat dia orang kaya sekali gitu. Ya tentunya kita semua kan dituntut menjadi kaya, nggak ada orang yang dituntut menjadi miskin, nggak ada. Nah, cukup kaya juga bisa. Kalau kita kaya kita bisa menyantuni, membantu orang lain. Ya. Jadi Anda diwajibkan untuk jadi kaya dengan memanfaatkan teknologi yang ada, nantinya kemampuan Anda yang Anda miliki ya. Kita harapkan nanti jadi kaya raya gitu.
Anda masuk ke Universitas Dinamika program informasi, ini jadikan model buat Anda agar nanti Anda menjadi kaya raya. Bagi yang mau mengikuti prosedur yang ada, bagi yang mau mengikuti pelajaran, bagi yang mau mengikuti perkuliahan secara baik dan benar. Oke. Nah, kalau dilihat di Asia aja ya, dengan adanya kemampuan di bidang salah satunya program kita bisa menciptakan suatu aplikasi nanti memberikan solusi di bisnis ya. Itu akan menciptakan yang namanya pengusaha-pengusaha, entrepreneur. Kalau kita lihat aja di Indonesia itu masih rendah sekali. Atau kalau dibanding dengan Jepang dan Cina, Singapura, Thailand, Malaysia. Maka dari itu, ini orangnya harus kita garap nih. Ya, orangnya yang malas-malas itu harus kita ubah mindsetnya agar terpacu untuk ke sana, agar mengikuti mereka. Gimana ya? Harus mau belajar. Ya tidak main game aja, tidak tidur-tiduran aja, tidak hanya nonton TV saja. Tapi memaksimalkan waktu yang ada 24 jam tiap harinya itu dengan semaksimal mungkin. Ini kalau ingin ke sana ya, ini tuntutan. Kalau mau tidak mau ya ingin menjadi sukses, ingin menjadi entrepreneur ya, memulai dari sesuatu dari awal dan sebagainya. Kalau nggak mau kerja keras saya nggak bisa. Sama di program ini. Tuntutannya Anda harus mau berlatih, mengulang, repetisi, melihat, menduplikasi, mengulang, mengetik ulang, mengkompilasi, mencari error dan sebagainya. Itu yang harus kita lakukan agar Anda handal di pemrograman ini. Oke, kemudian nanti untuk referensi sudah saya tuliskan ini, Anda bisa ambil buku-buku ini atau yang lain di internet banyak. Sekarang material course atau materi-materi yang kita bisa gunakan untuk belajar itu banyak sekali. Koneksi internet sudah sangat kencang sekali. Di rumah, dimanapun Anda bisa akses informasi itu. Anda bisa akses buku, Anda bisa mencari tentang gimana cara membuat pemrograman. Ya, gimana cara membuat program yang gampang. Anda bisa cari di YouTube, Anda cari di web, Anda cari di internet, Anda tinggal Google, Anda temui. Kode program ini gimana? Ada. Cuman masalahnya Anda mau cari itu dan merupakan suatu kunci. Terus setelah menemukan, Anda mau tahu tentang itu, mengkritisi, dan harus tahu bagaimana cara kerjanya. Gak hanya copy paste saja, tapi Anda mau memahami kira ini tuh maksudnya apa. Dan Anda harus membuktikan bahwa kalau maksudnya seperti ini, sintaknya saya bisa membuatnya. Dan Anda bisa menduplikasi atau membuat modifikasi yang lebih bagus lagi. Jadi ini adalah Anda bisa ambil teks yang saya tunjukkan ini, tapi tidak harus dengan ini aja, karena material course, ada buku atau sumber belajar yang ada di internet itu sangat banyak sekali. Saya deskripsikan ini kalau yang dari bahasa Indonesia ini, misalnya Anda bisa belajar di dasar pemrograman Java dari Abdul Qadir, atau ada ini buku dengan judul A Beginner Guide to Computer Programming, ya bisa, atau Introduction to Programming Using Java, bisa pakai itu. Kenapa saya referensikan ya, karena saya pernah baca itu ya, dan dengan baca itu saya mudah untuk memahaminya. Oke ya, dan saya akan Anda silakan baca ini. Saya punya belajar dengan ini, dengan materi-materi yang ada di situ, saya bisa mengikuti ya. Bukan Java, saya bisa membuat program Java dan seterusnya. Oke, tentunya tujuannya Anda bisa menciptakan aplikasi untuk solusi bisnis nantinya loh. Nah, sekarang nggak mungkin ya. Sekarang yang penting Anda tahu gimana dasar-dasarnya. Nanti ke depan Anda bisa membuat aplikasi untuk menyelesaikan solusi bisnis dari kontak-kontak yang Anda temui, dari kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Kemudian ini mapping perkuliahan nanti saya sudah paparkan di RPS, di materi course yang ada di content management system yang kita punya gitu ya. Jadi nanti ada fundamental bagaimana pendekatan dan pola pemrograman, konsep struktur dasar pemrograman, dasar kali. Nah, kenapa? Ya ini dasarnya kan Anda harus pahami. Penggunaan struktur dasar perulangan, dasar pemrograman, fungsi prosedur, dan kemudian nanti kita akan belajar tentang dasar object oriented. Jadi setelah UTS kita ngomong ke object oriented ya nantinya. Terus juga kita akan belajar tentang gimana membuat aplikasi berbasis GUI.
menggunakan pemrograman Java. Oke ya. Jadi dengan ini dasar yang kita udah rencanakan di LBS ini, nanti harapannya Anda bisa belajar di situ, Anda bisa mencoba, ada tugas Anda kerjakan, saya yakin lulus di mata kuliah ini tidak hanya sekedar dapat nilai, tapi Anda punya experience, Anda punya skill yang nantinya akan bermanfaat di kemudian hari apabila Anda menyelesaikan masalah, Anda bekerja, Anda mau develop aplikasi untuk solusi bisnis Anda. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini gambarannya dari saya akan mengulas lagi tentang apa itu komputer. Karena kita ngomong bidang komputer, kita harus ingat lagi kok. Saya anggap Anda kan baru belajar di sini. Artinya saya nggak tahu Anda dari mana, Anda sudah pintar semua ya, kita akan ulang lagi. Soalnya saya menghargai bagi yang mungkin ada yang ketinggalan informasi terkait dengan komputer. Saya akan ajarkan tentang konsep pemrograman, terus nanti bagaimana melakukan instalasi dan konfigurasi di Java programming. Jadi sekali lagi saya nanti akan ajarkan tentang bahasa pemrograman Java. Ya kita kan orang Jawa ya, bahasa pemrograman ya dimulai dari Jawa dhisik bagi orang Jawa ya. Tapi gak apa-apa ya, karena kebanyakan orang Jawa ya. Bukan, jadi kita pakai gunakan bahasa pemrograman Java karena fitur-fiturnya ya. Karena dia bisa multi platformnya, ada source code-nya nanti bisa dipakai di mana-mana ya, multi platform. Nah ini yang penting ya. Jadi pemrograman Java bisa kemana-mana, bisa di mana-mana, bisa untuk interface apapun ya. Nanti kita akan bisa lihat. Nanti akan saya ngomong tentang algoritma juga. Oke, intinya kita belajar di pertemuan ini, di materi ini tentang bagaimana mempelajari secara fundamental tentang pemrograman. Oke, bahasan pertama saya ngomong tentang komputer. Kalau kita ngomong komputer, ya komputer, apa yang ada? Ya ini barang rongsokan, sesuatu yang tidak bisa apa-apa. Komputer jadi apa-apa, komputer jadi robot, komputer jadi berfungsi, komputer jadi bisa bekerja, komputer jadi maksimal, dikatakan komputer itu pinter, bukan komputernya, tapi softwarenya. Ya, jadi otaknya, softwarenya. Softwarenya siapa yang buat? Ya kita semua. Nah kita tahu bahwa sekarang di era saat ini aja hampir semua perangkat elektronik itu menggunakan software. Apapun, ya mobil, pesawat terbang, semua. Juga apalagi telepon. Telepon sekarang menggunakan software, nggak klasik lagi. Jadi posisi software ini sekarang, jadi Anda jangan takut walaupun banyak orang yang pintar pemrograman. Karena apa? Karena sekarang setiap bidang, setiap hal, setiap perangkat yang ada ya, kalau kita ngomongin komputer, semua harus bisa dikontrol atau dikendalikan namanya oleh software. Nah ini jadi penting. Kalau kita ngomong dari disiplin ilmu, semua disiplin ilmu sekarang butuh komputer, butuh kemampuan di bidang komputer. Ya teknik sipil, mesin, apalah, perkebunan, pertanian, pendidikan, apalagi butuh software. Ya benar, butuh software. Dengan adanya itu semua ya, kita tahu bahwa hardware tidak berfungsi tanpa software di dalamnya. Sehingga software development itu sangat penting perannya di era saat ini. Kalau Anda nggak sadar itu, Anda nggak mau berusaha untuk bisa di bidang ini, programming ini, ya Anda akan nggak gunanya nggak lulus ya. Oke, jadi itu tolong diperhatikan karena software adalah hidup kita. Orang komputer, software hidup kita. Orang komputer tidak bisa bikin software, nothing gitu ya. Kalau bisa saya katakan begitu. Oke. Kalau kita lihat dari ini namanya arsitekturnya, bahwa komputer itu intinya adalah CPU, Central Processing Unit. Central Processing Unit butuh apa? Input. Central input ya, Central Processing Unit butuh beberapa model input. Nanti akan menghasilkan output. Kemudian untuk berhubungan dengan komputer yang lain, CPU yang lain, butuh yang namanya device communication. Kemudian untuk mengolah semua ini, nanti butuh RAM, penyimpanan sementara, agar proses yang dilakukan oleh CPU ini jadi lebih cepat. Proses di CPU, proses di RAM, dan seterusnya. Sehingga nanti akan bisa dikirim sebagai output, dikirim melalui device communication. Ada input device lagi, diolah oleh CPU,
kemudian dia akan diletakkan di RAM biar cepat prosesnya, kemudian disimpan kalau itu butuh penyimpanan dan seterusnya. Itu yang terjadi di sektor perangkat keras. Nah, itu semua dikendalikan oleh software. Jadi antara gimana data yang datang dari input device nanti akan diolah oleh software. Ya, mulai dari operating system kan juga software. Ya, bagaimana operating system dibuat oleh programmer operating system, bukan muncul begitu saja. Jadi semua dikendalikan oleh software agar komputer itu dapat berguna dan dapat canggihnya komputer bukan dari komputernya sendiri tapi dari software. Nah, oke, jadi itu kalau saya mereview terkait dengan komputer, ya komputer is macam-macam ya, macam-macam sekarang. Nggak cuman laptop aja yang dikatakan komputer, sekarang semua bisa dikatakan adalah komputer. Ya, semua berbasis komputer. Gitu. Jadi kalau namanya komputer, secara hardware-nya ada CPU-nya ya, ada RAM-nya, ada input device, ada communication device, ada output device. Itu komputer. Nah, nanti ada coba ya, jam tangan Anda sekarang juga pakai komputer kan begitu. Oke. Jadi itu sekilas tentang komputer yang mana software memegang peranan penting agar komputer itu bisa maksimal. Oke, poin yang kedua yang saya akan bahas adalah konsep pemrograman. Ya, konsep pemrograman dan paradigmanya adalah program adalah data plus algoritma. Data plus algoritma. Jadi yang nanya program itu nggak hanya data saja. Data nggak diolah, nggak ada program. Jadi bagaimana kita meng-create yang namanya algoritma agar data itu bisa nanti menghasilkan sesuatu. Nah, program dalam hal ini adalah data yang nantinya dikawinkan dengan algoritma. Algoritma siapa yang mikir? Ya kita. Ya, pinter-pinternya kita membuat algoritma itu sehingga program ini jadi canggih. Antara Anda semua nanti kalau sebagai programmer, kemampuan logikanya berbeda, maka programnya, kinerja programnya akan beda juga. Jadi intinya datanya sama, tapi algoritma yang dihasilkan oleh pemikiran sebagai programmer tentunya akan menghasilkan program yang berbeda. Itu yang kita harus tahu. Oke, kalau kita ngomong bahasa pemrograman tentunya terkait kenapa ada bahasa pemrograman. Jadi ceritanya gini, bahwa komputer itu ngertinya, ya namanya komputer itu ngertinya 0 sama 1. Jadi bagaimana sebuah program itu mengendalikan 0 sama 1 itu. Kita ketahui, manusia pengguna komputer tidak tahu 0-1-nya komputer itu kan banyak, nggak cuma 0-1 saja, tapi deretan 0-1. Ini butuh program. Dan kita nggak bisa bicara komputer dengan 0-1 aja. Butuh pemahaman, bukan interface antar muka yang bisa menjembatani komunikasi antara manusia dengan bahasa komputer itu, dengan pemahaman komputer yang 0-1 tadi. Nah, perlu adanya yang disebut dengan bahasa pemrograman yang nantinya dengan bahasa pemrograman itu menghasilkan antar muka, menghasilkan suatu interface yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi. Nah, bahasa pemrograman nantinya akan dipahami oleh komputer ya, dengan cara bagaimana nanti akan dikompilasi dulu ya, terus menggunakan interpreter. Nah, ini yang kita maksudkan bahwa di dalam bahasa programan dia ada istilah namanya compiler dan interpreter. Compiler itu nanti digunakan untuk mengkompilasi source code menjadi bentuk file yang bisa dieksekusi, dikompilasi, dicompiler agar bisa dieksekusi. Tentunya tahapan kompilasi akan melakukan pengecekan apakah kodenya itu sesuai dengan sintak yang ada dulu. Gampangnya, kalau sintaknya benar pasti benar ya. Jadi kebenaran compiler itu berdasarkan sintaknya, tapi kebenaran program berdasarkan logikanya. Kemudian satu lagi adalah interpreter, ini mengkompilasi dan menjalankan source code secara langsung. Interpreter jadi compiler nanti bisa dijalankan dengan menggunakan suatu interpreter. Nah, compiler itu contohnya C untuk menghasilkan file execute ya. Namanya ini ya, ada source code dari C program, dan di compiler pakai C compiler menghasilkan execute program. Kalau di Java ya, kalau kita perhatikan ini bahasa pemrograman Java terdiri dari compiler dan interpreter. Mana yang disebut compiler? Nanti ada program yang Anda install namanya Java, itu adalah Java compiler, dan Java itu interpreternya. Jadi contohnya apabila Anda membuat source program
namanya programnya adalah my program Java, harus titik Java ya. Dan nanti agar bisa dijalankan awalnya harus Anda kompilasi pakai Java compiler. Nanti akan menghasilkan kelas my program titik class. Jadi objek ya, my program titik class. Nah, my program titik class itu nanti akan bisa dijalankan dengan menggunakan interpreter yang namanya Java. Jadi baru Anda install Java, programming Java, nanti Anda akan menghasilkan memerlukan dua itu. Kalau Anda butuh mengkompilasi harus ada Java. Tapi kalau hanya ingin menjalankan aja program Java, hanya butuh Java interpreter. Gitu. Oke, kalau kita lihat tingkatan bahasa pembukaan Java itu termasuk pembukaan tingkat tinggi. Lain kan assembler yang sangat susah ya codingnya ya, bahasa mesin gitu ya. Oke, secara singkat itu kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu teknologi Java dan perangkat pemrograman. Kalau kita ngomong sejarah, bahasa pembukaan Java itu sudah lama ya, tahun 91. Dan terakhir diciptakan oleh 3 orang ini ya, James Gosling, Max Sheridan, dan Patrick Norton, yang memperkasai terbentuknya pemrograman Java. Oke, kita nggak usah ngomong lama terkait dengan histori. Intinya terakhir Java ini sekarang dimiliki oleh Sun Microsystems tahun 1995, dan 2007 Java core code-nya tersedia di bawah GNU ya. GNU ya, yang open source. Keluarga pemrograman Java ya, pengelompokan pemrograman Java ya, itu artinya program Java itu ada dengan 3 Java Standard Edition, atau secara umum aja ini aja ya, globalnya 3 ini aja, Java Standard Edition yang untuk membuat aplikasi desktop, client server application. Kemudian yang kedua ada Enterprise Edition, yang itu kalau berbasis web, e-commerce dan sebagainya, itu Java Enterprise Edition. Kemudian satu lagi ada Java Micro Edition, itu nanti kalau untuk develop mobile application. Ya, itu keluarga bahasa pemrograman Java. Versinya yang terakhir adalah ini, yang terakhir ya berapa ya? Saya lupa ya. Yang pasti yang saya pakai adalah 8. Oke. Jadi perangkat pemrograman Java yang Anda harus siapkan semuanya adalah Anda download Java Compiler Interpreter ya, menggunakan Java Standard Edition, dan code editor. Code editor Anda bisa gunakan Notepad++ atau NetBeans. Nanti saya akan gunakan Visual Studio Code sama Docker Java. Ya, selain itu juga nanti ada kita gunakan NetBeans. Itu yang code editor yang saya akan gunakan. Nah, pada waktu proses instalasinya adalah Anda download ini ya, dari javasun.com. Dan setelah Anda download yang berapa bit gitu ya, Anda pilih, dan nambah bit, klik, nanti akan sampai selesai. Ikuti aja. Kalau nanti install NetBeans ya, setelah UTS nanti silakan ya di-download aja yang versi terakhir atau yang mana ya, yang Anda mau ya. Kita tidak usah tinggi-tinggi dulu ya, yang bisa running di komputer Anda. Nanti spek terbaru, spek komputernya nggak dukung ya, lebih baik yang bisa jalan dengan baik aja. Kemudian tentunya nanti setelah aplikasi disiap ya, dan diinstal selesai, harus kita konfigurasi ya tagpadnya ya. Caranya nanti ada bisa control panel ya, start control panel, system advanced, environment variable, berarti itu ada setpadnya. Nah, kita masukkan lokasi terinstall pembukaan Java tadi, misalnya ada program file Java JDK 1 sekian .bin, itu nanti kita akan masukkan ke dalam setpad, nanti akan saya tunjukkan. Dan yang kedua, tag editor setelah diinstal ya, untuk editing code-nya. Ini adalah contoh program Java yang kita buat ya. Nanti caranya untuk ngetes Anda harus membuat program seperti ini ya, membuat program Java seperti ini. Kemudian kita setelah itu kita compile pakai Java, misalnya kalkulator di Java, kemudian kita compile pakai Java. Nah, setelah compile nanti akan menghasilkan kelas. Setelah itu kita jalankan pakai ini ya, Java kalkulator. Kita lihat di sini setelah kita compile, kita bisa jalankan. Ini kalau kita nanti saya tunjukkan di sini. Nah ini
source program Java ya, kita bisa buat ya, misalnya dengan pakai editor yang ada. Misalnya saya gunakan editor ini ya, saya gunakan editor Dr. Java ya. Misalnya ini saya udah buat aja, saya contohkan yang ada aja, daripada nanti Anda menunggu lama dulu ya, biar jelas. Ini adalah contoh code ya, yang sangat sederhana di menggunakan Java ya. Misalnya hanya mencetak tulisan tes aja, harus adanya public class, dan ini yang namanya harus sama dengan nama filenya. Coba setelah itu ini main programnya, jadi langsung main program. Jadi kita buat program ini langsung main program, ini harus ada main program, terus kita tulis ini instruksinya. Nah ini apabila kita jalankan ya, ya. Nah ini akan menghasilkan tulisan tes ya, simulnya. Ini yang nanti kita bisa buat. Nah apabila ini kita kerjakan yang menggunakan Visual Studio Code ya, seperti ini ya, misalnya saya gunakan Visual Studio Code ya, hasilnya adalah seperti ini. Kodenya ya kita bisa lihat. Nah ini bentar. Oke, baterai saya habis ya. Jadi ini kalau kita gunakan Visual Studio ya, nah ini hasilnya, source code-nya dan seperti ini. Terus kita bisa compile juga nih, coba sama ya, coba di sini saya compile. Saya di sini harus masuk ke direktori ya, direktori tempat penyimpanan, saya letakkan di sini. Oke, kemudian saya letakkan di sini nama. Di sini coba di Java, ini ada filenya, coba di Java, compile Java, coba di Java. Nah ini no error, dijalankan Java, coba ya, simpel. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Jadi penting untuk ngetes bahwa Java Anda tadi yang sudah diinstalasi jalan atau tidak, seperti itu. Saya kembali ke presentasi saya tadi, sampai di mana ya, saya di sini ya. Oke, setelah itu tadi ya, mengubah path-nya, Anda klik My Computer, terus ini ada Advanced, ini ada Environment Variable. Nah ini tentukan nanti path-nya di situ. Atau di command prompt Anda bisa tulis seperti ini, set path sama dengan C program. Ini letak letak kita nginstal letak menginstal dari program Java Developer Kit-nya. Dengan Anda tulis command prompt set seperti set path juga akan masuk ke sana. Oke, atau di sini ya, setelah klik environment tadi Anda edit di sini path-nya, edit, nanti Anda masukkan program Java itu di situ. Terakhir setelah titik koma Anda masukkan. Setelah itu sama seperti tadi sudah saya demokan, dicoba apakah jalan enggak. Di command prompt tadi Java bin version, yaitu untuk bahwa Java ini terinstall dengan baik atau enggak. Setelah dicoba, kita buat program tadi ya, seperti tes gitu aja, terus di compile, dijalankan. Berarti kalau ini uji coba ini berhasil Anda lakukan, berarti compiler dan interpreter Anda sudah jalan dengan baik. Oke, jadi itu yang bisa saya berikan, saya sampaikan di pengantar pemrograman Java ini ya. Di sesi ini hanya menjelaskan tentang alasan dan bagaimana latar belakang kita harus membuat pemrograman Java, dan juga bagaimana menyiapkan compiler dan interpreter pemrograman Java beserta editor. Nanti editor yang Anda bisa gunakan apapun. Nanti yang saya gunakan adalah Dr. Java dan Visual Studio Code, dan juga adalah NetBeans. Anda gunakan Notepad++ juga silahkan ya, nanti akan saya tunjukkan ya, saya ajari juga kalau Anda menggunakan itu, mana yang enjoy Anda gunakan. Oke, kemudian nanti Anda tes. Setelah diinstal semua, Anda buat kode program sederhana tadi, hanya mencetak di main programnya, dan Anda compile, Anda jalankan. Kalau itu jalan, berarti goal dari pertemuan ini Anda sudah bisa menyiapkan compiler dan interpreter untuk komputer Anda agar bisa menjalankan pemrograman Java. Oke, saya rasa mungkin itu pemaparan saya hari ini pada sesi ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan gambaran Anda agar Anda bisa punya kemampuan, Anda pinter di pemrograman.
dan tentunya nanti harapannya akan berdampak kepada pengembangan perangkat lunak yang nanti diperlukan di dalam pengembangan smart masif. Gitu. Terima kasih. Saya ucapkan, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.